Tapi gue jujur ya, gue sebagai anak Jakbar ini gue pengen makasih karena kehadiran lu. Kita nggak jadi naik semua. Nggak, tapi masalahnya kadang-kadang dia itu menyanggah atau nggak setuju. Tapi cuma sekedar nggak setuju, tidak ada ide lain. Akil ternyata cuma terbit dari Gen. Baratnya tetap rere. Lu kan. Betul dong. Aku stand up-nya mah biasa aja, Re. Cuma emang karena rajin, desain poster bagus, lu yang ngeprint, lu inget gak? Lu pergi ngeprint. Tapi rajin, flyer. open mic juga rajin lah hitungannya. Juga rajin. Open mic. Yang aktif apa sekarang, yang sampai sekarang? Sejauh ini sih ya Sucai, ya SOJ masih juga. Kopajang Inter tuh sekarang gantinya tuh ke kafe-kafe bang, bukan ke sekolah karena ke sekolah tuh nggak tahu marketnya agak susah dan segala macam. Tapi sekarang tuh ke kafe-kafe dan kita dibayar. Keren. Gua pernah main ke pantai, ketemu sama pedagang kelapa yang dagangnya nodong. Dia nggak banyak kata, aus, enggak, ngabut golok dari pinggang. Kalau sekarang mah aus. Oke, gue coba tebak ya. Anak pantai. Ini kita udah boleh kan? Iya kita. Sapi. Lo. Motor. Tapi gue sapi juga kayaknya. Sapi. Kayaknya Eval bukan sih? Eval. Lo? Ribet tahu. Yang dekat pantai Serang Pandu kayaknya. Pandu. Rere mah tahu. Lo? Gue Rere. Kaget sampai lompat kan. Ada saja pria ini. Ada saja. Siapa lu gak tahu? Lu Pri, kira-kira siapa? Gue nggak namanya. Namanya aja tahu. Makanya lu tunjuk. Kayaknya Main ke pantai. Sapi. Sapi. Oke. Yang punya beatnya silakan berdiri dan tepuk tangan. Kok bisa sih? Oh Dari mana? iya kan dia ini bola. Kan kelapa bentuknya bola. Iya. Golok apa ya? Gimana sama golok? Enggak ada urusannya. Lanjut. Jadi sejarahnya itu bang. Sejarahnya ya. Nih, ini gue juga nggak tahu ini punya siapa. Hantu apa yang lama di Australia? Kuyang lama di Sydney. Yang lama di lagunya Rere. Baru bikin kan? Belum di open bikin. Siapa nih? Sabit kayaknya sabit dah. Lo Sabit, lo? Gue Dani. Gue juga nggak tahu sih. Oh, gue tahu ini. Gue juga Ini nggak tahu, tapi gua tahu. dari gaya mainnya gue tahu. Siapa? Sebut sapi. Gue juga sapi kayaknya. Lu siapa? Gen. Gue tadinya si Pandu. Soalnya kan bahasa Inggris kan sih. Luar negeri itu. Cuma nama kota lagi. Cuma nama kota doang kan. Tapi Sabit suka tebak-tebakan Sabit materinya. Sabit juga gitu Sabit tipenya. Iya, Sabit juga gitu. Iya, tipenya Sabit kayaknya. Siapa? Siapa yang punya? Kayaknya komik lama nih. Sapi, iya bener sapi. Sapi. Materi itu sindiran. Enggak, itu premisnya dari apa sih? Bisa tiba-tiba ada hantu-hantu apa tuh premisnya dari apa awalnya? Iya, sikapnya gimana? 3 mantranya tuh apa sih? Maksudnya tuh? Boleh tuh. Kok bisa kepilih ya? Jangan boleh ya? Buat gua aja deh materinya, buat gua sapi ya. Buat gua materinya, buat tebak-tebakan panggung. Bayarin. Ini panjang tapi worth it nih. Anjing. Yang bener panjang. Storytelling. Kekecilan kertasnya kalau sampai storytelling kan. Waktu kecil gua sering dibully karena kulit gua hitam. Siapa ya? Siapa ya? Apa ya? Waduh. Masa Wetli? Boleh saya lanjutin? Boleh lanjut aja dulu. Waktu kecil gua sering dibully karena kulit gua hitam. Pernah sekali
Gua pakai baju putih, gua dikatain, "Weh, awas ada baju terbang." Ya Allah, parah banget. Masalahnya gua ikut nyari, ternyata ngatain gua. Oke. Pogba ya, Pogba. Hitam sih. Siapa? Siapa ya pria hitam itu ya? Makan Gua lele, ya. makan lele pakai baju Madrid. Jujur ini susah banget sih. Apa ada sanca ya? Iya hitam sih, dia Ada hitam orang sih. masuk akal. Tapi dia hitam juga. Kalau dia bilang ini worth it, gue curiga dia sih. Erwin. Erwin. Iya. Karena storytelling juga. Storytelling juga. Iya. Benar. Mana fotonya? Fotonya buka dong. Mau tahu? Nah, Indra pasti ada pandangan lain, Indra. Rere dia. Tahu nggak lihat? Silakan yang punya beat menggonggong. Tadi tepuk tangan. Tadi tepuk tangan. Tepuk tangan apa berdiri? Kenapa yang ini Black menggonggong? udah black. Ya kan? Benar, Black. Beneran. Black, iya black. Siapa lagi yang dari kecil udah itu? Next. Next. Udah ada di buku kayaknya. Bukan dari beat. Bukan dari beat. Pindah ke komunitas Bandung demi ngejar Sun. Udah tahu. Bahkan sampai resign kerja. Pas resign tetap gak naik Sun, malah bisa bahasa Sunda. Pandu. Pandu si Dani. Dani Udah. tadi ke Bandung. Iya, dia doang yang ke Ke Bandung. Sambil bikin konten yang nanyain rokok kan Dan. Iya bener. Bener. Tahu gua. Dani. Tahu gue. Wah, ini kalau gua bacain depannya nggak usah. Depannya nggak usah ya. Oke, depannya nggak usah. Terus gimana cara? Satu kata aja, satu kata. Jangan. Satu-satunya. Ini tuh satu-satunya profesi yang nggak punya standarisasi, upah minimum yang jelas. Iya. Profesi lain punya UMR, dia cuma punya UMM. Apa tuh? Kapan ya punya UMR? Asik deh. Gua udah tahu. Gue tahu. Lu siapa, Ndo? Gue Pandu. Pandu. Tapi yang pinternya nih. S2. Yang S2-nya nih. Kalau lu? S1. Apa tuh? SD. Asik deh. Pandu comeback. Palos. Itu kayak Spanyol keren anjing. Kayak Spanyol tadi. Pandu lah, iya udah Pandu ya kan? Bener nggak? Betul. Orang kemarin baru kombut sama gua materi itu. Iya, kemarin. Habis. Yang Ini gua kombut tidur. sekarang. Premis sih, tapi terserah kalau mau. Mungkin cari yang menarik yang emang. Enggak usah, ambil satu aja langsung. Ambil satu langsung komputin Iya, langsung ya. kombut. Ketemu nggak ketemu udah. Nih saya. Kita buka. Aduh panjang lagi. Kecewa sama bapak karena nggak pernah apresiasi profesiku. Sampai pada saya viral, diapresiasinya sama tetangga. Pas saya balik ke kosan diberhentiin mandor. Dan dia apresiasi lagi dan bilang ternyata Siapa itu? Ini siapa? Punya siapa? Oh, punya Alwi. Gimana Wi? Materi itu Wi. Jadi Bapak tidak pernah apresiasi apa yang ku dapat. Kasih mic-nya. Ya Allah, Mas. Tidak pernah apresiasi apa yang ku dapat. pakai bahasa Indonesia. Itu udah bahasa Indonesia. Itu cuma logat. Tidak pernah apresiasi. Sedangkan yang apresiasi saya itu cuma tetangga-tetangga. Merasa kecewa. Nah, ketika balik ke kosan, saya diberhentiin mandor. Mandor saya apresiasi lagi. Sedih karena bapakku tidak apresiasi. Ternyata mandorku bilang, lihat bapakmu di tempat kerja putar videomu terus. Oh. Begitu. Gak sedih ya itu. Sedih. Makanya ini mau dikomputin kok. Iya. Buat lantai 2 ya? Betul. Jangan lupa teman-teman nonton tuh spesial soulnya siapa? Alwi. Shihab. Apa Alwi? Di mana aja kotanya? Itu tuh kamera promo langsung. Serius ini? Iya. Itu kan udah lebih Ada 6 kota, ada Palopo Cing, Palopo. Gorontalo, Kesini aja jangan ke gua. Gorontalo, Manado, Bitung, Kendari, Makassar. Tanggal berapa aja? Tanggal 5 September Palopo, Gorontalo 15, Bitung 19, Manado 19, Manado 19, Bitung 20, Kendari 3 Oktober, Makassar 10 Oktober. Nama shownya. Nama shownya Lantai 2 Kehidupan Berikutnya. Beli tiket di mana? Beli tiket ada di link di bio Instagramku. Harganya berapa? Beda-beda kok. Siapa nama kamu? Alwi Shihab kok.
Tadi kan udah dari tadi, udah tanya itu. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi dia punya bapaknya tidak apresiasi. Selama ini dia nggak tahu bahwa bapak itu ternyata nontonin dia. Gitu. Dia tuh selama ini suzon. Berarti lu suzon gitu. kan? Suzon, kecewa. Sikapnya kecewa. Oh, sampai mandor tuh ngeluarin lu. Apa pecat ya? Enggak. Apa? Kasih tahu kalau Sebenarnya bapak itu sebenarnya bapakmu itu nonton. sering mutar videomu pakai speaker Oh. di kerjaan. Nah, itu bisa dibentuk ada beberapa pertanyaan. Ya, misalnya kayak kenapa dia muter itu mungkin ya salah satunya kalau lu kan berarti husnuzonnya adalah bangga. Ah, oke. Ya kan? Karena dia bangga, sebenarnya dia bangga. Makanya tadi dibilang sedih. Tapi apakah ada kemungkinan kalau ternyata sebenarnya bokap lu juga pengen masuk stand up? Misalnya dia kayak mempelajari gitu. Siapa tahu dia mempelajari, oh ini premis ini dibawain lagi sama anak gua gitu. iya. Sama-sama kuli kan? Sama-sama kuli. Bokap lu kuli juga? Kuli juga. Bokap kuli juga, ya mungkin bisa dibawa ke arah situ. Gitu. Ada tambahan lagi yang lain? Budak ide. Saatnya ya. Saatnya. Iya. Saatnya budak ide. It's your time bro. Famos, ayo. Enggak usah ada lagi. Kalau dia biasanya sketsa. Situasi. Jelek bagusnya saya terima Bang Re. Gak, kalau gue mungkin, karena kan kalau cowok sama anak cowok biasanya kan emang gengsi. Dia nggak mau menunjukkan dia tuh bangga gitu. Baru segitu aja. Orang mau kombut, premis dikasih premis lagi. Rio nih, master kombut nih, king. Mr. Sakti. Tapi kan sebenarnya banyak cabang yang bisa diolah dari situ. Iya. Kalau misalkan emang dia bangga, kalau misalkan dia nontonin bangga, kenapa nggak nyuruh anaknya buat lanjutin hobinya atau lanjutin stand up-nya? Tapi lu masih tetap diajak bekerja kan? Jadi kuli. Udah enggak, soalnya di Makassar dia sih. Oh iya, maksudnya waktu saat itu Masih tetap kan? Walaupun Masih. dia nonton, tapi dia tetap ngajak lu untuk tetap bekerja. beda Oh beda waktu. Beda proyek. Beda PH, beda PH. Oh, beda apa? PH. Ya, production house. Beda vendor. Kalau gue nariknya ituan, gara-gara itu kan kejadian itu pasti sebelum menikah kan. Iya. Jadi ketika dia menikah dia ngerasain juga hal yang sama apa yang bapaknya rasain nanti Oh, ketika iya. dia punya anak. Bisa nge-treat ke bawah jadinya. Oh. Jadi kan gara-gara bapaknya merasa dia bangga anaknya dari kuli bisa jadi ini. Iya, bisa jadi Alwi juga ngikutin untuk anaknya nanti tetap diajarin jadi kuli. jadi kuli. Biar nantinya Kuli dulu baru kuli stand dulu up. biar baru stand up. Iya. Karena di keluarga itu jenjang karirnya tuh kuli stand up gitu ya. stand up, Iya, iya. bisa di mau ke situ juga tuh. Iya. Sampai ngantuk banget, Mas. Kayaknya. Rere. Pikirin ini Rere lagi. Nggak, mungkin kalau bokap lu kurang apa ya? Dia bilang, boleh dibilang dia mungkin nggak dia bangga tapi gengsi kan. Di depan lu gengsi gitu. Dia gengsi aja nunjukinnya melalui HP. Apalagi dia kalau bener-bener bangga sama lu. Apa yang akan dia lakukan? Iya, mungkin dia nggak hanya menunjukkan melalui HP. Enggak tapinya lu anjing. Yang tapinya kompak anjing. Tapinya kompak. Tapi. Tadi ada sedikit saran dari Jangan udah. Oke. Cerita dari lu aja. Ya kan gue membuka jalan aja gitu. Kalau Iya. gengsi aja mungkin ngeliatin pakai HP. Gimana kalau bener-bener bangga gitu. Mungkin pakai proyektor. Selain itu TV 54 inch. Apa lagi? Dan XX1. lalu Videotron. kemudian Lu udah ngantuk saya. Powerbank Xiaomi. Powerbank udah bukan TV. Iya, enggak kelihatan apa-apa. Jangan. Lanjut. Lanjut. Ya tapi itu ada beberapa tuh. Siap, Ing.
Ya sama itu mungkin bisa lu mainin kecurigaan-kecurigaan lu, bapak lu tuh curigaan-curigaan buruk kalau mau. Sama ini. Iya bener Maininnya. sih, karena Kalau nggak ada lu dia pamer ke kulit lain gimana tuh? Oh, Pasti iya. kan pamer juga tuh kan. Iya, Anak gua nih. Iya anak gua nih nggak percaya misalnya, mana mungkin gitu. Giliran pas lu dateng gimana kagetnya dia. Iya, kagetnya dia. Seujonnya lagi ya. Atau apa sih sebenarnya yang diomongin ke teman-temannya tuh? Iya. Dilihat nih. Anak gue ngapain gini-gini misalnya gitu. Bener ngaci. Bener mulai dari gini-gini ngoceng-ngoceng Pamer aja dibeliin jelas. sesuatu bisa kan. Apa? Dibeliin sesuatu pamer gitu kan. Iya. Atau ada hadiah yang udah lu kasih misalnya. Atau bisa teman-temannya nggak percaya kalau itu anaknya dia. Udah pernah Iya. nonton Deddy Kobuser belum? Yang apa? Karakter Deddy Kobuser apa? Somasi, udah nonton Somasi Deddy Kobuser nggak? Itu anak saya yang menang tuh. Iya. Teman-temannya nggak percaya. Teman-temannya nggak percaya. Atau ada temennya yang duluan ngakuin ini anak saya. Keduluan. Gua keduluan. Dicatat, udah dicatat. Lanjut, ini ada yang menarik nih. Mas Sapi kan mandor juga. Premisnya, kirain punya pacar atau pasangan yang sesama komik bakalan bisa ngertiin kita sebagai komik, ternyata enggak. Siapa tuh? Atika. Siapa? Oh, Sapi. Oh iya. Sapi ini sama ini juga. Hah? Oh iya. Dewi. Oh iya. Iya. Ini menarik. Dewi, ya. Kayak baru tahu. Apa tadi gimana? Kirain punya pasangan yang sesama komik bakalan bisa ngertiin kita sebagai komik, ternyata enggak. Oh, emang masalahnya apa? Wah, udah mau nikah loh, Sal. Iya. Nggak masalah banget gitu. Seberapa masalahnya? Aduh. 70%. Lo banyak itu. Enggak, apa bulan lalu minta duit 1,5 juta buat bikin beli. Udah lucu. Udah lucu langsung. Bikin show. Udah lucu. Mau beli tiket presale Jambore. Yang minta istri lo. Iya calon. Ya calon bini lo nih. Terus Kayak nggak percaya saya bakal naik gitu. oh, padahal ternyata lu naik Jambore. Iya. Dan lu dapet tiket gratis sebenarnya. Dulu masih ngarep banget, masih kayaknya bisa kali ya insya Allah. Oh. Tapi dia bilang udah kita beli tiket aja yuk. Ya kayak sabar dulu apa? Oh, tapi tiketnya udah dibeli? Belum. Kan itu belum keluar tiket komunitas. Oh. Masa gara-gara gitu aja jadi masalah? Enggak masalah. Gimana yang ngadepin yang berat lagi? Seperti Riak seperti. daripada keduluan. Gak ada yang mau. Gak ada yang niat buat ngomong seperti. Tapi premisnya bisa maksudnya diluasin lagi nggak, kayak misalnya gimana rasanya akan menikah dengan sesama komik? Iya. Maksudnya bisa dibikin kayak alasan lu menikah sama komik tuh kenapa? Misalnya supaya ada teman kombut gitu. Tapi kan bisa kayak misal anjir susah bohong gitu. Iya, Lu. ketahuan. Ketahuan kalau mau bohong. Karena dia juga komik gitu. Bohong apa? Misal Ya misalnya mau kombut Iya. atau mau open mic. iya. Oh kalau gua di hubungan selalu menjaga kejujuran gitu kok. Apa? Kalau di hubungan gua menjaga kejujuran. Gak kayak lu. Kayak siapa? Lu. Kata siapa? Kata saya. Rere lagi tuh. Rere lagi. Wajar. Rere lagi masih diundang. Sekarang dah. Sekarang penting dah. Jarum keluar. Ya paling itu tuh, terus bisa ledek-ledekan misalnya nanti kalau satu rumah kayak lu naik Jambore dia enggak, bisa iri-irian. Jadi bisa kayak apa? Tapi yang lucu kalau dia suami istri komik di dalam berantem, setiap berantem, cuk, premis gue ini ya, gitu. Iya, misalnya berantem, masalah kecil, masalah kecil rebutan premis gitu. Iya. Jadi pas udah damai, berantem yang semalam siapa yang mau bawain? Iya gitu. Iya, punggung-punggungan. Pas udah bayar gitu, terus tiba-tiba. Gak tau sampai saat ini sih belum pernah dengar sih gua. Si anak Depok. Oh iya. Arbi. Oh Arbi sama ini ya. Milo. Filosofia.
Oh, tapi udah dibawain Kalau maksudnya. itu lain itu belum. Oh. Kalau dia kan masih maharnya itu 5 menit beat solid gitu-gitu dah. Ili. Ya Ili tapi Suaminya komik juga. ngeblank, bukan ngeblanknya yang gue masalahin. Ya kan, tapi yang dia bahas adalah suaminya pengangguran kan. Kalau lu kan sama-sama komik gitu. Ya. Bisa. masih aktif. Tapi yang cewek udah nggak terlalu. Kok yang Makanya cewek? jadi nggak Tapi ngerti. pacar saya atau calon istri saya kok yang cewek? Iya itu. Udah nggak terlalu aktif. Oh. Apakah tapi dia akan open mic lagi? Masih lumayan sekarang udah open sekali. Oh. Iya, maksudnya lu goals lu sama dia misalnya pengen bikin show berdua, suami istri gitu. Nggak ada kayaknya. Apa? Santai aja kalau soal nama show mah. Oh iya. Contoh. Timingnya bagus tuh. Udah ada. Ya, lu pasti kan khawatir nama kan? Iya. Bisa. Khawatir nama. Apa ya? Belum kepikiran. Gue selalu support lu, Le. Thank you, yo. Terus kalau lu punya anak, nanti ke depannya gimana? Apakah mau ngebiarin anaknya tetap stand up? Oh iya tuh ya. Iya, bahas mengenai itunya. Bagus itu bang. Iya, misalnya punya anak. Terus apakah karena, kan biasanya tuh dari lingkungan suami istri tuh pengen namain anaknya ketika ada momen manisnya berdua. Misalnya lu berdua. Ada unsur-unsur komedi. Ya, misalnya lu ketemunya di mana? Misalnya ketemunya di street, nama tengahnya ada streetnya, misalnya kayak gitu-gitu. Ketemunya di Jambore, tengahnya ada Jamborenya gitu-gitu misalnya. Kalau enggak ini aja, maksudnya kalau ada masalah kecil atau masalah besar, bukan cari solusi buat mecahin masalah, tapi nyari lucunya dulu. Ya. Gitu. Seperti Sepertinya ngeliat Rere. Ya itu sih bagaimana nanti lu membangun hubungan. Misalnya 1 bulan gak ribut-ribut kayak gak ada keresahan nih. kagak ada keresahan nih, bisa gitu. Akhirnya mulai dengan hal-hal kecil. Oh kalau berantem dia nggak kabur ke rumah Rio, langsung kombut. Iya. Kalau berantem langsung disangkanya pergi ke rumah orang tua, pulang nggak taunya kombut gitu. Karena gerak-geriknya semua tiap gerak-gerik tiap hari dicatat. Iya. Istri males masak jadiin materi, Materi, apa belum iya. jadi materi gitu. Jam itu jadi. Jam Iya, tapi itu menarik sebenarnya tuh, salah satu materi yang menarik tuh. Gitu. Terus apalagi lu dari 2 komunitas yang berbeda kan? Ya. Ketika ketemu misalnya di street comedy atau misalnya di Suci, ada perwakilan Bekasi, ada perwakilan Jakbar. Oh iya tuh. Tuh lu akan duduknya terpisah misalnya. Terus ntar sampai rumah tiba-tiba misalnya menurut lu dewan juri nggak adil jadi bahan perdebatan rumah tangga. Menurut gua tadi komennya Panji berlebihan sih misalnya gitu-gitu. Enggak, itu mah bener emang Jakbar kurang aja misalnya gitu-gitu. Iya bisa digituin, diarah-arahin ya. Kamu menghargai. Itu. Ya itulah kurang lebih bisa diluas-luasin lagi, banyak itu potensinya. Makasih. Lanjut. Premis, gagal nikah karena ditolak mertua. Oh, simrek lagi ya. Ditolak kan belum jadi mertua. Siapa nih? Jangan dong. Susah ini. Tahan semua isi kepala kalian. Nyatanya percintaan. Off air ini off air. Kayak bisa freestyle. Ya, nanti hadirnya. Ya tapi kalau ininya alasannya apa ya kira-kira nih? Maksudnya kita harus Iya enggak, maksudnya apakah attitude kah atau apa kan kita nggak ada yang tahu, atau mungkin karena background lu stand up komedian gitu. Iya. Atau justru ngebelokinnya kayak gitu-gitunya. Alasan mertuanya gara-gara iya. Tinggal nanya gini doang. Nih, ya kayak coba. Gue paham. Gue paham maksud lu. Tapi diedit. Enggak usah ini, maksudnya enggak apa-apa. Tapi gue paham maksud lu. Biar orang juga tahu maksudnya emang prosesnya gitu gimana. Pegel dorong. Ya kan misalnya contoh gini deh. Gua adalah Iya, gue paham maksudnya. gua pernah punya pacar. Gua pernah punya pacar, tapi gua ditolak sama mertua gua misalnya gitu. Mau nikah. Iya, gua mau nikah tapi mertua gua nggak setuju. Calon mertua gua nggak setuju. Ya alasannya karena Gue juga bingung ya, apa ya alasannya? gua bukan PNS misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Gua bukan apa gitu.
Yang Kalau ternyata kan nanya aja dengan PD-nya kayak, Iya. gua mau nikah, akhirnya gua ditolak sama calon mertua gua. Sekarang lu lihat deh, kurang apa sih? Lucu banget lagi. benar udah. Jadi. Secara verbal apa? Secara verbal aman. Apa? Orang bergerak doang kok. Aman verbal. Bener lagi. Sekarang lu lempar penonton deh. Apa sih kurangnya gua? Lo lihat ya, menurut kalian apa sih kurangnya gua? Gak ada kok. Iya. Gak semuanya ditambahin yuk kata dia. Dan itu bisa gitu. Apa ya? Terus kenapa pas nikah itu harus dikembangin lagi tuh? Ya udah jadi sebenarnya beatnya cuma nyari celahnya aja di mana. Oh, Enggak lewat aja. bagus tuh. Kenapa ceweknya mau ya? Itu juga kan maksudnya jadi pertanyaan. Ini terakhir nih. Ya terakhir. Ini kayaknya minta tolong banget, ini dia banyak banget poinnya. Atika takut menikah, disuruh nikah sama orang tua, usaha orang tua agar cepat menikah, usaha Atika Beda-beda. agar cepat menikah. Banyak. Lo pilih deh yang mana yang oke, jadiin materi. Si Black lagi ya. Udah disebutin namanya. Cek. Yang paling jadi keresahan lu deh. Ini usaha orang tua. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Oh. Mbak Ambu, assalamualaikum. Ada poin. Aduh pecah, aduh tutup. Waalaikumsalam. Apa Tika yang paling pengen dikombutin? Ini sih Bang, yang paling resah tuh orang tua nyuruh-nyuruh tapi udah sampai ngusahain banget gitu. Sampai ngejodoh-jodohin lu. Dijodohin, terus dibawa ke dukun, dibuka aura gitu-gitu Bang. Oh. Kemarin tuh ada yang lucu dia cerita katanya tiba-tiba dia pulang kampung udah ada yang laki-laki yang mau jodohin sama dia, terus cowoknya bilang insya Allah saya jadi lurah gitu. Insya Allah lurah. Jadi kepala desa katanya. Masih proses jadi lurah. Insya Allah. Enggak, kalau misalnya gitu, gua ada nih temen. Dia baru ditolak sama mertuanya. Kurang apa sih gua? Kurangnya dikit. Kurang dikit doang. Kurangnya dikit paling gagal jadi pilot itu doang kurangnya. Nggak bisa jadi lu. Naik mobil nggak bisa ngerem doang. Pakai supir. Tapi lu nya belum mau nikah, Tika? Apa ya, karena takut aja sih Cing, takut ketemu sama pasangan yang gak baik gitu-gitunya. Ada trauma? Masa dia nggak mau? Mungkin. Ada trauma? Trauma sih kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Karena Cuman- mungkin karena sekarang kan sosial media lebih bisa kita akses dengan mudah. Jadi ngelihat orang-orang kayak selingkuh, KDRT gitu-gitu sih kayaknya Cing, yang bikin Nah, takut. dia dan Atika tuh ngerasa kayaknya dia tuh masih cengenges, belum cocok. Nah, itu Belum juga. serius, belum bisa serius gitu belum ya. bisa serius gitu. Iya. Jadi takut ketika nikah ntar suaminya marah dia malah cengenges gitu. Ada solusi sih. Solusinya dulu. Apa? Orang yang nggak bakal nyiksa KDRT gitu. Iya Dengan benar. yang nggak punya calon mertua itu kan. Iya benar. Jadi nggak lari. Solusi. Kok situ lagi sih anjing kan udah lewat tadi yang itu mah. Ya kan solusinya sih. Tapi itu kayak udah jadi ya Bit ya. Usaha-usahanya tuh lucu-lucu tuh apa? Dibukain Ya, aura, kemarin bawa di dukun. komputin sama Bang Rio. Bang Rio. Oh, Bisa lagi. Guardiolanya. Iya lagi aja Power Ranger merahnya kan. usaha-usahanya kan udah ada, usaha-usaha dari lunya. Usaha orang tua nyuruh lunya. Ya, salah satunya banyak macamnya itu. Ada yang udah berhasil belum? Maksudnya ada yang sampai akhirnya ketemu terus lu kayak
suka atau gimana? Sebenarnya semua yang mereka suka tuh tetap dijalanin, tapi ya udah karena komik kali ya, jadi mikirnya lucu nih gitu doang. Tapi Oh, jadi nggak iya, pernah. tapi nggak biar emang buat nikah, bukan itu sih tujuannya gitu kalau dari diri aku ya, Cing. Aku. Gitu deh. Tapi dijodoh-jodohin nggak sama bokap lu? Iya itu berdua. Ya cerita-cerita aja. Tapi lu mau nggak? Maksudnya ini karena nggak kenal juga kan, makanya gitu. Kayak tadi ada nggak maksudnya selain mau jadi lurah, calon lurah? Yang aneh-aneh gitu, dijodohinnya tapi aneh. Yang mau jadi cengcorang. Dia kan Maksudnya jadi cengcorang. Aku 2 tahun lagi jadi cengcorang. Lagi tanganku bengkok. Udah mulai gini nih. Udah mulai gini nih. Satria Ed. Ada nggak? Ini Satria. Aku ini punya Satria dia Ed loh. dia tuh awalnya dia tuh awalnya ajudan apa gitu ya nggak ngerti pokoknya dia Pribadi. Ajudan pribadi. Kok tiba-tiba ajudan pribadi ya? Ajudan-ajudan gitu. Oh iya, maksudnya itu kan yang calon lurah. enggak Oh, bukan. dia tuh kerjanya ajudan apa gitu ya nggak ngerti gak nanya detail. Terus pas ke rumah dia tuh ngobrol lah sama bapak gitu, kayaknya dia tuh ke depannya pengennya tinggal di Kuningan terus jadi kepala desa katanya gitu. Oh, ya itu satu berarti. Tapi dia ke rumah nggak bawa apa-apa. Oh. Alasan lu nggak mau? Karena nggak kenal? Karena nggak kenal. Atau karena belum jadi kepala desa? Karena nggak kenal. Karena kalau Ogut Tadi aku, tadi saya, tadi gua, sekarang Ogut. ini Cing, Ogut tuh suka sama orang tuh dari karakter biasanya. Oh. Kalau kalian aja busan Anjing. Karakter banget tuh bener. Sih bener sih. suara serang. Bener sih. Minion. Robin kecil. Robin kecil. 19. Bude Sumiati. Sudah ada itu. Tapi sebenarnya kalau yang datang dijodohin sama lu bener-bener tipe lu mau kayak kebetulan ganteng apalah punya mobil. Atau tetap harus kenal? Tetap harus kenal. Jadi seenggaknya kita ada poin tahu, oh dia baik nih gitu. Oh dia gitulah pokoknya. Misalnya dia ganteng banget nih, ganteng. Misalnya bawa mobil gitu. Tapi baik gak dia? Oh, baik dia, baik. Gak selingkuh. Kalau cowoknya juga iseng ya sama yang iseng. Iya. Ya maksudnya kan bisa materinya bisa kayak gua mah kalau misalnya gua sekelas Ronaldo aja kalau datang ke rumah gua tapi gua nggak kenal, sorry banget nih gitu. Gua nggak mau. Soalnya gua nggak bisa bahasa Portugal misalnya gitu. Soalnya gue fans Messi. Iya, soalnya gua fans Messi misalnya gitu. Itu kan bisa. Atau kriteria baik buat lu apa? Kriteria baik. Standar baik bagi lu apa? Seenggaknya ngelihat dia tuh nggak yang neko-neko gitu. Bukan yang Black udah jelas. Ngapain dia? Yang pot Ugun siapa? Pot Koben, kecil. Yang pot Busan? Nggak ada, Gugun menang ya. Cepet banget tapi Cing. itu sikapnya selain Sama-sama Sunda. Tapi sekarang dia ngentot mulu, Cing. Oh berarti Gugun nggak baik ya buat lu ya? Kan dia open mic cerita. Tapi Gugun mau berjanji gak dunia? Jadi pelagasan. Jadi lelaki tunggunya. Cokil nggak apa-apa cokil. Enak banget lu digambar mulu tiap hari lu. tapi gue pun janji ya gak makan permen sembarangan lagi. Janji yang ngentot lagi. Bukannya punya. Nggak pakai sepatu nyala. Janji gak pakai sepatu jala.
Tapi Gugun janji. Kalau ke Taman Mini nggak mabok. Saya. Awas yang lihat topeng monyet nangis lagi awas. Kabur awas. Awas yang nyedot minum orang. Awas yang kurang-kurangin main di Kodam ya. Biaya. Apa kenapa banyak? Jangan ngaku Superman ya. Jangan dirubung semut ya. Pengendalian dirinya bukan di dia dah. Kalau masih ngobrol sama laba-laba jangan. Udah hewan nih, udah hewan. Udah main di hewan. Udah main di hewan ya. Udah main di hewan. Udah ada aja. Udah mainnya di hewan. Udah Siklu main semut, bukan dia yang punya kendali. Kendalinya nggak di dia. Iya kalau itu bukan dia yang ngatur. Oke, nanti dilanjut setelah ini ya. Oke. Aduh. Drama sosial. Ya pokoknya terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa beli tiketnya. Masih ada nggak sih? Masih. Hah? 25 ya? Ini tayang 20. bisa 20 tiket. Bisa 20 tiket. 20 tiket. Ya kalau nggak tahu nih belasan lah. Ya mungkin ini abis ini kalau udah di ini udah solo. Ntar ada digital downloadnya. Insya Allah kita akan bikin digital downloadnya. Apa? Tambahin bangku lah. Ya bisa tambahin bangku di luar tapi pakai proyektor. Kayak orang nonton bocoran aja di konser. Hah? Langsung gak ada power Rio. Iya sebenarnya nggak pakai H tuh udah lewat aja gitu kan. Itu yo bergaul sama Rere lu begitu tuh. Untung bukan gue. Kiri kanan dia. Salut gua sama Rere pokoknya. Terakhir kali Gen. Apa? Harapan? Oh harapan buat Jakbar dari founder-founder deh. Lah gua tiap hari ketemu bocah aja anjir. Ya paling enggak kan di video ini Adi terekam abadi kok. Iya. Oh gitu aja. Sekalian bisa buat ini, bisa buat apa? Video sebelum acara nanti. Ngide. Tiba-tiba ide. Ada gudang ide. Harapan. Jangan langsung tiba-tiba persetujuan dulu. Jangan langsung ngasih kesimpulan gila. Tiba-tiba nanti tayang sebelum naik. Enggak. Ya udah buat video sebelum gua. Bentar. Gua doang. Aneh banget dia orang kan. Ya kalau nggak dari gua deh, dari gua. Kan aja. Ya nggak maksudnya sama yang lain juga ntar ada, jangan gua doang. Ntar terakhir Apri ke siapa kayak gitu. Ya kalau gua sih berharap komunitas kita solid terus, nggak usah ada berantem-berantem. Kalau misalkan ada masalah diselesain, kita dari dulu, dari awal Jakbar berdiri itu selalu ada, kalau ada masalah itu selalu ada forum. Entah misalnya dia udah mulai star syndrome, entah dia misalnya udah mulai aneh, entah dia ada ngejauh, itu kita selalu ada forum, kita selalu rangkul lagi, kita selalu berteman. Makanya banyak komik-komik lama yang masih tetap datang ke komunitas kayak Soma, tetap datang karena selalu keluarnya tuh kalau bisa nggak ada masalah lah gitu. Kalau misalkan dia mungkin dengan fokus yang lain aja gitu. Ya itu jadi harus tetap solid gitu. Terus ya semoga ada penerus buat di Suci atau dimanapun. Sebenarnya itu Suci perlu nggak perlu, kalau menurut gua kita ada contoh Erwin yang nggak lewat Suci bisa bikin show dengan keuntungan terbanyak juga. Yang nggak ada Erwin yang nggak harus masuk Suci tapi bisa bikin show dan penontonnya juga tetap rame gitu. Jadi nggak harus banget ikut Suci gitu. Jadi Bahkan sekarang terlibat orang di belakang Suci malah kan. iya, sekarang jadi orang yang kombutin anak-anak Suci malahan gitu. Jadi tetap semangat. Si Indra juga sering bilang kan alasan lu masuk stand up itu apa, lurusin niatnya, nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah ngejar apa, pengen apa gitu, tapi cintai dulu seni ini. Kalau dari gue itu sih. Dari yang lain, Rio. Nah, semangat nulisnya aja nih, bentar lagi festival udah itu aja.
Semangat nulisnya. Kalau bapak-bapak mah gak gitu, Pak. Oh. Semangat jangan nulis dong. Itu baru bapak. Apip. Dari ini aja analisa sepak bola aja, sudut pandang sepak bola. Asik. Gua nganggap tuh Jakbar tuh La Masia memunculkan produk-produk unggulan. Bagus. Dia benar yang siap berprestasi. Amin. Jadi kalau dalam sepak bola tuh lu memahami dulu sepak bola. Kita memahami dulu sepak bolanya, baru kita tahu apa itu sepak bola. Keren. Nah, jadi di stand up comedy kita pahami dulu apa itu stand up comedy, kita akan cinta dengan sendirinya. Dan tidak ada lagi yang lebih besar daripada komunitas dan stand up-nya sendiri. Pandit banget, pandit. Jadi apapun di luar lu, ya kalau dipanggil tetap nengok sih sama komunitas harusnya. Ya. Dari perwakilan junior. Apa harus lucu? Ini mungkin gua jarang datang atau jarang ngumpul, ya mungkin gua Regen gitu jarang datang jarang ngumpul, cuma gua ngelihat nih anak-anak dari dulu sampai sekarang stuck begini-begini aja nih gue lihat nih. Iya bener nggak? Iya kan? Stuck segini-segini aja, maksud gue gini, kalau misalnya lu mau berkembang sebagai manusia ataupun berkarir di stand up comedy atau apapun, jangan ada di tempat yang sama seperti tahun lalu gitu. Bener nggak maksudnya, ya kan? Keprok dulu atuh. Tadi gua nggak boleh. Maksud dendaman gila, gak usah dendaman lah. Gitu doang aja. Nggak, jadi maksud gue di momentum Sun ini menurut gue kayaknya udah harus jadi orang yang punya visi lebih ke depannya daripada cuma nongkrong atau apa gitu-gitu. Nggak berkembang gitu. Jadi kayaknya ini saran gue ke teman-teman yang lain juga sih. Perbanyak nongkrong di luar teman-teman stand up. Gitu. Gue ngeliat teman-teman lu ini doang. Jadi kayaknya stuck di sini-sini aja gitu. Jadi pokoknya poinnya adalah berkembang terus, belajar terus, jangan lupa kita manusia terus berevolusi. Terima kasih. Rijal aja. Jal, sikat. Gue ada di fase dimana semua belum jadi siapa-siapa sampai sudah sebesar ini. Jadi gue percaya bahwa orang-orang yang gue lihat dulunya gagap, yang dulunya nggak ada powernya udah jadi dewa-dewa gitu. Gue salah satu yang paling gue kagumin tuh Rio sih. Gue ngelihat Rio di wedding apa? Wedding proposal. Wah anjing, itu gue pertama kali ngeliat Rio pecah banget tuh. Dan yakin karena gue pas ngelihat Rio open mic awal-awal gagapnya parah banget, terus kelihatan memang ya ini mah 2 bulan juga hilang. Kita tuh kadang-kadang suka sensing gitu. Senior orang-orang lamaan. Paling 3 minggu nyoba open mic gagal, hilang nih, sering gitu kan. Dan memang skemanya dulu kayak gitu awal-awal. Tapi pas ngelihat anjing sampai di level ini, terus gue di Jawa anjing juara dia, gila. Ada di momen-momen yang kalau emang lu ngerasa akhirnya lu nggak mampu, cabut, kerja udah. Kalau emang lu yakin sama posisi ini, lanjutin serius. Karena contoh-contoh yang akhirnya keluar dari stand up dan kerja juga nggak yang buntu-buntu banget gitu. Kepake kok ilmu stand up-nya, pasti kepake. Tapi kalau lu telatenin ini nih, dewa-dewa ini yang bakal ada jadi target-target lu selanjutnya. Win. Perwakilan junior aja. Ya udah perwakilan. Sabit. Dari sudut pandang. Ada sabit ada, udah pegang. Udah ada ini mic, ada mic ini. Sabit satu yang belakang satu tuh kasih. Ya harapannya sih gue apa ya, makanya kan gue ngikutin lah istilahnya, gue dampingin mereka semua yang sekarang aktif gitu. Gue ngerasa sih sebenarnya justru angkatan 2 tahun ini tuh di antara Jabodetabek tuh udah mulai kelihatan gitu, Cing. Maksudnya udah di mana-mana secara
stand up juga banyak yang bagus gitu. Cuman memang ya itu kayaknya tujuan untuk lebih gigih ketimbang yang lainnya tuh belum terlalu gitu. Itu aja. Secara kualitas mah gue yakin bisa diadu gitu sama yang lain gitu. Cuman untuk ngebetnya gitu kayak ini harus muncul di sini, harus muncul di sini gitu-gitunya sih. Lebih gitunya. Tapi secara solid tuh ya malah terlalu solid kalau sekarang habis nongkrong terus sih. Iya. Gitu. Ya bener kata Indra, mungkin butuh keluar Mas Prim. Butuh keluar buat dapat POV baru gitu biar segar. Gitu. Menurut gue itu aja sih gitu. Jadi harapan lu adalah anak-anak ini semuanya mau keluar untuk kompetisinya bukan cuma sama teman-teman komunitas yang ada di Jakbar, tapi juga kalau bisa tuh ya datang ke komunitas ini buktiin bahwa wah gila Jakbar, anak Jakbar tiba-tiba pecah. Ya seperti gue dan Indra dulu sering lakuin ke komunitas-komunitas lain. Benar. Datang ke Ciledug, datang pecah pulang gitu. Iya gitu, bikin getar yang lain lah gitu. Padahal waktu itu Rere ikut juga. Benar. Ikut juga kan? Rere ikut juga. Karena sayang banyak yang kualitasnya bagus secara tulisan dan misalnya delivery dan bagus, cuman di luar nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi mungkin ini penting juga gue sampaikan ya. Cara-cara tradisional yang dulu klasik yang zaman gue Regen lakuin itu, menurut gue sekarang udah nggak relevan lagi sih. Jadi keliling open mic atau apa itu efektif kalau dulu dilakukan. Tapi kalau sekarang menurut gue nggak usah. Bukan nggak usah, cuma lebih nggak terlalu efektif karena dulu kita mau nggak mau ngelakuin itu karena emang gamenya belum berubah kayak sekarang atau apa. Kalau sekarang kan kita udah bisa mengakses sosial media lebih banyak kan. Jadi menurut gue di Jakbar atau dimanapun itu cukup dan jangan lupa share di sosial media atau apa gitu-gitu. Kalau dulu tuh ya sosial media nggak segede sekarang gitu. Itulah intinya. Jadi poinnya bukan masalah rajin-rajin open mic di manapun, tapi seberapa berkualitas materi yang lu punya sampai akhirnya orang-orang tahu gitu. Ya jadi kalau ininya berarti maksudnya kayak lu bisa nongkrong sama orang lain untuk menambah POV baru, menambah mungkin ada sense humor yang justru dari tongkrongan lu yang terbaru itu justru yang menurut lu bagus gitu, siapa tahu. Nah itu mungkin bisa dipakai. Nah nanti media-medianya itu salah satunya adalah dengan upload di sosmed juga. Jadi lu datang ke komunitas juga lu dengan kualitas, ke komunitas open udah punya kualitas, terus datang upload juga punya kualitas gitu sih, kurang lebih seperti itu. Iya kasih tunjuk aja bahwa lo ada dan berkualitas gitu aja. Iya. Walaupun Dan sebagian udah ngelakuin itu ya. Ya, bagus lah kalau udah dilakuin ya bagus. Mungkin teman-teman yang lain yang belum harus lebih rajin lagi lah gitu. Tapi yang diupload ya memang yang harus yang pecah lah gitu. Iya, maksudnya bukan sekedar upload gitu, takutnya nangkepnya sekedar upload. Lagi yang belakang. Udah. Perwakilan aja, satu terakhir. Perwakilan line up kali. Pandu. Harapannya? Ya, terima kasih sebelumnya buat abang-abang dewa-dewa yang sudah menyempatkan hadir. Santai. Saya ikut. Lanjut. Ya, sebetulnya gue menarik terkait konsep dari Bang Rigen yang disampaikan di YouTube terkait mentoring. Yang ada konsep mentor terus punya anak didik untuk mengarahkan. Cuman memang yang problem yang disampaikan kau Erwin benar juga. Kurang ngotot dari kitanya untuk ngejar itu. Nah ketika konsep itu dipadukan dengan kengototan, gue sih yakin dari pribadi dan teman-teman juga yang banyak banget potensinya bisa ngejar bahkan melampaui abang-abangnya. Ketika ruang itu diciptakan dan dari motivasi internal juga ditingkatin itu sih Bang. Jadi jangan bosen untuk ngebuka ruang buat adik-adiknya untuk bisa di level bahkan yang melampaui gitu. Thank you Bang.
Kalau sampai melampaui janganlah. Secukupnya aja. Penemu harta karun tidak akan membagikan petanya ya. Ya tapi ya nanti mentoring mungkin bisa jadi program berikutnya dari Jakbar lah. Itu sebenarnya kan Jogja juga udah ngejalanin dengan P3K-nya, tapi emang dari teman-teman yang baru-baru bisa lebih ngotot buat nyamperin, mungkin bisa datang ke kantor atau ke kosannya Indra atau ke rumah gua. Nggak, ke kosan dia nggak apa-apa, dia orang si Akil segala juga di situ kan, nggak apa-apa. Terus ya ke kantornya si Rere, ke BNI misalnya. Boleh, Re. Boleh, Re. Boleh, Re. Boleh nggak? Ngapain? Nggak usah. Apa? Malu, gua malu. Di teller. Iya, boleh kan? Ya apa lagi itu nggak boleh. Gimana malunya? Udah capek. Enggak. Tapi ya buat anak-anak Jakbar yang baru sih, gue nonton beberapa kali open mic terus gue juga bangga Jambore kita mewakilin ada 3 dan itu nama-nama yang benar-benar masih fresh banget. Siapa? 3 itu? 3 apa berapa sih? Satu doang, Sapi doang. Erwin kagak stand up. Erwin kagak stand up. Kagak ada satu doang. Hancur banget jadi komunitas. Aduh, parah banget. Ya Allah, satu doang. Ada Rio. Ya Rio tapi kalau nggak Rio kan tahu. ya Belum udah tahu. lah, Si abu-abu. Rio ya Sapi salah satunya menurut gue ya layak dan itu panggung harus membawa nama Jakbar yang baik lah. Kita bantuin rame-rame juga. Kita bantuin rame-rame maksudnya kombutin atau apa kalau dia butuh bantuan kita bantuin rame-rame. Lu berarti cerminan Jakbar nih ntar nih di sono. Kita kalah sama Tangsel. Iya Tangsel sekarang. Oh iya Tangsel. Tangsel menurut gua lagi. Tangsel berapa Jambore? 5. Wow. Lagi on fire banget ya kita. Emang ya 5? kita happy juga lah maksudnya ada komunitas selain komunitas kita yang pecah-pecah juga. Soalnya kan beberapa festival sebelumnya kita paling banyak tuh. Iya, paling paling banyak lah gitu. Ya Cuma pokoknya kalau semangat. untuk ukuran maksudnya paling banyak kayak gua, Rigen, Apip segala macam kayaknya udah nggak masuk hitungan sih. Iya, gitu. harusnya Jadi, yang baru-baru, nama-nama baru. Ya, Sapi walaupun satu. Lagi syuting makan, Gil. Geram, keki. Sebel. Tapi gue yakin anak-anak Jakbar insya Allah lah bisa lah pecah-pecah. Nanti kita buktikan semuanya terbit dari barat ya. Pokoknya terbit dari barat. Kita buktikan bagaimana Sangara Jakbar, kita jangan kasih ampun orang ketawa. Mati. Pokoknya dari mulai Wahui sampai nanti Indra terakhir itu pokoknya harus pecah. Sebelumnya. 5 orang doang. Siang, kan dari siang. 5 orang doang. 5 orang. Masih ada 20. Dari siang. Ya pokoknya dari Black pertama ya sampai ditutup dengan Indra, pokoknya kita kasih kesan ke penonton bahwa Jakbar masih berjaya sampai sekarang. Target sampai ada penonton yang mati karena ketawa. Jangan. Nggak ada maksudnya. Mati apa? Kuman-kuman dari tubuhnya. Ya. Ya udah, nggak jadi maaf. Kuman itu yang ada yang baik juga di tubuh. Iya, kuman tuh ada yang ngurus Depok, Jadi nggak jadi lah. Ya pokoknya sampai ketemu di Terbit dari Barat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di Terbit dari Barat dan sampai ketemu lagi di Rigen Temu Komunitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos! Vamos! Kita tepuk Jakbar dulu yuk. Tepuk Jakbar. Gimana? Oh ini dong, Opera Van Jakbar. Oh, Iya. berarti boleh. Opera Van Oke, ya Jakbar. lihat. Klasik nih. Ke atas ke bawah. Atas. Ayo Re. Yo. Opera Van Jakbar. Yain!